Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia Sidiki. Saya berasal dari jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian. Adapun judul proposal yang akan saya kaji atau saya presentasikan pada hari ini yaitu tentang penerapan model pembelajaran tipe Active Knowledge Sharing pada topik hidrosfer untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Botumoito. Nah, yang pertama itu ada bab 1. Bab 1 ini terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, cara pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu sendiri. Kedua, ada bab 2, yaitu tentang kajian teoritis dan hipotesis. Yang pertama ada 2.1, teori model pembelajaran. Nah, konsep model pembelajaran menurut Trianti dalam Avandi dan kawan-kawan pada tahun 2013 menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, meliputi unsur-unsur tujuan pengajaran, tahapan pada proses pembelajaran, dan lingkungan belajar, serta pengelolaan kelas. Itu merupakan pengertian dari model pembelajaran menurut Trianti itu sendiri. Terus ada bagian 2.2, yaitu tentang pembelajaran aktif atau disebut dengan active learning sesuai dengan judul proposal yang saya bawakan tersebut. Nah, pembelajaran aktif adalah segala bentuk pelajaran yang sudah pasti tujuannya untuk memungkinkan siswa berperan secara aktif. Seperti halnya menurut Jainal dan kawan-kawan menjelaskan bahwa dengan pembelajaran aktif, peserta didik diajak untuk turut serta dalam pembelajaran tidak hanya secara mental, tetapi juga melibatkan fisik. Nah, itu merupakan penjelasan dari pembelajaran aktif atau disebut dengan active learning itu sendiri. Selanjutnya ada 2.3, strategi pembelajaran tipe active knowledge sharing. Nah, strategi learning active knowledge sharing ini merupakan teknik yang baik untuk menarik siswa segera ke materi pembelajaran. Strategi pembelajaran berbagi pengetahuan aktif juga mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Mengapa? Karena mereka bertujuan untuk menjaga siswa tetap fokus saat belajar di kelas. Nah, itu merupakan strategi kenapa knowledge sharing ini sangat berguna untuk pembelajaran proses pembelajaran di dalam kelas. Terus ada tahapan-tahapan penerapan strategi pembelajaran tipe active knowledge sharing. Yang pertama, pada awal masuk itu, guru harus menyediakan daftar-daftar pertanyaan. Kemudian, guru memerintahkan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan atau dibagikan oleh guru itu sendiri melalui teman-temannya atau melalui salah seorang murid untuk membagikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, siswa diperintahkan oleh guru untuk berkeliling pada kelompok lain guna untuk mencari tahu jawaban setiap kelompok-kelompok masing-masing tersebut agar mereka mempermudah untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian, guru menegaskan kepada peserta didik untuk saling membantu antara satu sama lain, baik itu satu kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian selepas dari itu, guru merorganisasikan peserta. Guru memeriksa jawaban peserta didik dan guru menjelaskan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya kemudian langkah terakhir adalah tanggapan yang ditampilkan berfungsi sebagai jembatan untuk memperkenalkan topik penting dari materi pelajaran yang diajarkan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran active knowledge sharing. Selepas dari kekurangan, pertama saya akan membahas dulu tentang kelebihan dari strategi ini. Yang pertama adalah siswa dapat meminta siswa lain untuk membantu menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab dan dapat mengubah siswa dengan memberikan setiap siswa kartu indeks tulis yang baru informasi dalam materi yang telah dipelajari, sehingga ketika siswa merasa kesulitan saat menjawab pertanyaan itu, ketika dia meminta jawaban ke teman-temannya, maka teman-teman juga akan membantu, sehingga itu mempermudah siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan karena ada saling membantu satu sama lain. Terlepas dari kelebihan, strategi ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari pembelajaran tipe active knowledge sharing ini, yang pertama, bahwa adalah ini hanyalah pernyataan kondisi selama pembelajaran yang dapat berubah dari apa yang seharusnya. Misalnya, dalam belajar hanya merupakan kumpulan kegembiraan dan permainan, berfokus pada aktivitas itu sendiri saja. Sehingga siswa tidak memahami apa yang siswa pelajari setiap proses pembelajaran dan bisa menyita banyak waktu karena hanya bermain begitu saja. Selanjutnya ada 2.4, yaitu tentang hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa tersebut menerima pengalaman atas apa yang dipelajarinya. Hasil dari proses pembelajaran ini terbagi dari 3 ranah. Yang pertama itu ada ranah kognitif, dan ranah efektif, dan ranah psikomotor.
Ini ada keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan inti kegiatan pembelajaran berbasis konteks yang menggambarkan prosedur sistematis untuk mengatur pembelajaran dan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan membimbing. Terus ada 2.7 gambaran materi dan pembelajaran, yang yang pertama itu ada pengertian hidrologi, macam-macam siklus hidrologi, transpirasi, siklus sedang, infiltrasi, curah hujan, kondensasi. Itu merupakan materi-materi yang akan dipelajarkan untuk dalam strategi conditioning ini tersebut. Selanjutnya ada 2.7 penelitian yang relevan. Kajian relevan merupakan kajian yang menyangkut dalam penelitian sebelumnya yang telah diuji, baik berupa uji coba eksperimen, PTK, atau penelitian yang bersifat pengembangan. Terus yang bagian 2.8 hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam sebuah penelitian dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian adalah jika mode pembelajaran aktif knowledge sharing ini diterapkan dalam proses kelas 11 IPS 3 semester genap di SMA Negeri 1 Belitung itu Banyuwangi pembelajaran 2021-2022 akan meningkat nanti. Terus ada bab 3 metodologi penelitian. Terbagi dari beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu adalah latar dan karakteristik penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Belitung itu dilaksanakan pada ruang kelas 10 IPS 3 yang terletak di Desa Tutulo. Alasan saya untuk memilih sekolah ini di mana SMA Negeri 1 Belitung ini karena masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran geografi di situ. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 IPS 3 dengan jumlah siswa ada 30 orang, di mana terdiri dari 17 perempuan dan 15 orang laki-laki. Alasan saya menjadikan kelas 10 ini sebagai subjek penelitian karena berdasarkan hasil tes sebelum dilakukan penelitian, hasil belajar kelas 10 IPS 3 adalah yang paling rendah. Dan hampir semua kelas juga yang belum paham mengenai materi yang diajarkan karena sebagian siswa belum memahami pelajaran yang telah diberikan, apalagi pelajaran yang mengenai materi hidrosfer itu sendiri. Di samping itu guru mata pelajaran geografi yang ada di sana telah banyak melakukan kegiatan belajar mengajar kurang menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada di ruang kelas itu sendiri, sehingga itu menghambat dalam proses pembelajaran tentang hidrosfer ini dan kurangnya minat siswa dalam belajar, apalagi memahami materi-materi hidrosfer itu sendiri. Selanjutnya ada 3.2 variabel penelitian. Itu terdiri dari beberapa poin penelitian. Pertama, identifikasi variabel. Itu ada terdiri dari variabel input, variabel proses, dan variabel output. Terus ada definisi operational variable, itu ada aktivitas guru, terdiri dari kegiatan guru dan mode pembelajaran tipe active learning sharing. Itu definisi operasional dari tipe active learning sharing merupakan proses yang menuntun siswa lebih aktif dibandingkan guru. Itu merupakan dari definisi model pembelajaran tersebut. Terus ada tiga prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan tindakan bersiklus, yaitu apabila pada akhir kegiatan belajar mengajar hasil evaluasi belum menunjukkan ketuntasan belajar 80%, siswa mencapai nilai minimal 175 sesuai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maka akan dilanjutkan pada siklus selanjutnya. Yang pertama itu ada tahap persiapan, pelaksanaan tindakan, pemantauan dan evaluasi, dan analisis dan refleksi. Selanjutnya ada 3.4 teknik pengumpulan data. Dalam sebuah penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk melihat hasil belajar siswa selama pembelajaran dengan mode pembelajaran aktif knowledge sharing, yang yaitu menggunakan dua teknik, yang itu ada tes dan non-tes. Nah, tes ini merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan soal-soal dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan mata pelajaran itu sendiri. Sedangkan untuk non-tes itu hanya melibatkan kepada apa yang mereka kerjakan, baik itu mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya. Terus ada 3.5 teknik analisis data. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif dan menggunakan analisis presentasi. Data yang dianalisis berupa data hasil proses belajar siswa. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam teknik ini, yang pertama itu ketuntasan perorangan sama dengan jumlah skor yang diperoleh dikali 100% jumlah skor total. Terus ketuntasan klasik, jumlah siswa yang tuntas dikali 100% jumlah siswa keseluruhan. Nilai rata-ratanya itu sama dengan jumlah nilai seluruh siswa ditambah dengan jumlah siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi proposal saya mengenai strategi pembelajaran coding sharing ini pada SMA Negeri 1 Belitung itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.